Halo, ketemu kembali bersama Pak Leo Adem Ayam YouTube channel. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kembali dengan subtema 3 pembelajaran hari kelima, indahnya kebersamaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini mendata informasi yang diperoleh mengenai sumber daya alam yang ada di kota atau kabupaten tempat tinggalnya. Menjawab pertanyaan sesuai dengan teks bacaan dan menceritakan kembali isi teks bacaan tentang benda-benda yang dijumpai di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kita menginjak kepada pokok bahasan kita adalah kekayaan lingkunganku. Kalian sudah mengenal berbagai sumber daya alam yang ada di wilayah DKI Jakarta. Mari mengenal berbagai sumber daya alam di Indonesia. Namun, sebelumnya kita menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa dengan nada yang benar. Nah, inilah lagu Rayuan Pulau Kelapa. Setelah menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa, mari kita membaca teks bacaan. Kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam di wilayah Indonesia sangat melimpah. Sumber daya alam yang melimpah tersebut berasal dari tumbuhan, hewan, dan hasil tambang. Sumber daya alam menurut sifatnya dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diadakan kembali. Sebagai contohnya adalah tumbuhan, binatang, dan air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat diadakan kembali jika sudah habis. Contohnya hasil tambang, yaitu emas, tembaga, batu bara, nikel, bauksit, besi, dan masih banyak lagi. Bahan tambang di Indonesia cukup melimpah sehingga dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Semua hasil tambang itu diolah terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Hasil tambang yang ada di wilayah Indonesia tersebar di berbagai daerah. Sumber daya alam tersebar di wilayah Indonesia. Tambang emas terdapat di Cikoto. Tambang tembaga di Tembagapura. Tambang batu bara di Muara Enem. Tambang aspal di Pulau Buton. Tambang intan di Botang dan biji besi di Sulawesi. Hampir di seluruh wilayah Indonesia terdapat hasil tambang. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan akan mengakibatkan berkurangnya ketersediaan sumber daya alam tersebut. Hasil tambang merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Penggunaan bensin sebagai bahan bakar secara berlebihan akan mengakibatkan semakin menipisnya ketersediaan bensin tersebut. Oleh karena itu, kita harus menghemat sumber daya alam. Banyak cara untuk melestarikan sumber daya alam. Kegiatan penghijauan merupakan salah satu cara pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat dilestarikan adalah hutan, tumbuhan, binatang, dan air. Air dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang digunakan sebagai sumber energi listrik. Mari kita mencoba menjawab pertanyaan setelah membaca teks bacaan tadi. Berasal dari apakah sumber daya alam itu? Tumbuhan, hewan, dan hasil tambang. Apa saja contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui? Tumbuhan, binatang, dan air. Apa saja contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui?
emas, tembaga, batu bara, nikel, bauksit, dan besi. Bagaimana cara melestarikan sumber daya alam? Dengan melakukan kegiatan penghijauan. Apa akibatnya jika sumber daya alam yang digunakan secara berlebihan? Berkurangnya ketersediaan sumber daya alam. Setelah kita membaca bacaan, kemudian menjawab pertanyaan, tentunya kalian sudah memahami betul isi teks bacaan berjudul Kekayaan Alam Indonesia. Nah, tugas berikutnya untuk kalian adalah menceritakan kembali isi teks bacaan tentang kekayaan sumber daya alam Indonesia dengan bahasamu sendiri. Kalian coba tuliskan di buku PS kalian. Kalian tuliskan, kemudian kalian bacakan di depan orang tuamu, di depan gurumu. Kita lanjutkan. Setelah menuliskan dengan bahasamu sendiri, kita harus juga mengenal sumber daya alam di Indonesia. Caranya bagaimana? Mari kita mengamati persebaran peta sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, inilah peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sungguh luar biasa kekayaan alam di Indonesia. Dengan keragaman budaya, suku, adat istiadat, sampai sekarang sumber daya alam yang sangat melimpah. Kita lanjutkan. Diskusikanlah persebaran sumber daya alam berdasarkan peta tadi dengan melengkapi tabel berikut. Contohnya, Pangandaran hasil tambangnya adalah fosfat. Bapak bantu beberapa untuk menjawab. Cilegon dengan hasil tambangnya adalah biji besi. Tulungagung dengan hasil tambangnya adalah marmer. Pulau Buton dengan hasil tambangnya adalah aspal. Martapura hasil tambangnya adalah intan. Nah, masih ada EFGHIJ. Silakan kalian temukan sendiri dengan melihat peta persebaran sumber daya alam tadi. Tuliskan berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia dan penggunaannya. Bapak ingin memberikan contoh. Emas berguna sebagai perhiasan. Kemudian aspal dimanfaatkan sebagai bahan dasar pengeras jalan. Nikel sebagai bahan pembuat stainless steel. Timah sebagai bahan produksi aluminium foil. Tembaga sebagai pembuat ulang logam dan lain sebagainya. Temukan sendiri, masih ada 5 lagi, silakan tuliskan. Setelah melihat peta persebaran sumber daya alam dan berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia serta pemanfaatannya, tentunya kalian sudah sangat capek belajar. Mari kita menyanyikan lagu kembali, Rayuan Pulau Kelapa. Setelah menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa, kita akan membuat rangkuman. Indonesia memiliki sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Setiap provinsi di Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia, contohnya emas untuk perhiasan, aspal untuk bahan baku pengeras jalan, nikel, timah, dan tembaga. Pemanfaatannya beraneka ragam. Refleksi, senangkah kamu dengan pelajaran hari ini? Apakah yang membuat kamu senang? Aksinya? Agar memahami materi pelajaran hari ini, saya akan untuk memanfaatkan sumber daya alam di daerah saya. Apa yang saya lakukan? Saya akan tiba saatnya belajar bersama orang tua. Carilah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tuliskan manfaatnya pada tabel berikut. Tanyakan kepada orang tuamu. Terima kasih, selamat belajar, tetap menjaga kesehatan.
Jangan lupa agar channel semakin berkembang, agar bisa berbagi ilmu, untuk selalu like, subscribe, dan share. Terima kasih.